Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sedang apa nih Bu? Ini Bu Sum sedang buka-buka buku AKM. Bentar lagi ya anak Iya. kelas 5 itu AKM. Biar gurunya juga paham. Bagus ya. Iya nih. Kadang-kadang gurunya juga nggak paham 100% ya kalau iya, belum dipelajari. Dipelajari. Ada apa nih Bu Sum? Ini Bu, saya itu ada sedikit masalah nih Bu di kelas. Kira-kira Ibu bisa bantu gak ya? Wah, masalah apa nih Bu Sumi? Biasa nih tentang KBM Bu di kelas. Ingin yang namanya new normal itu kan anak perlu pembiasaan ya. Nah, saya menemukan ada sedikit masalah gitu. Barangkali Ibu bisa bantu untuk menyelesaikannya iya. gitu. Kira-kira tujuan dari percakapan ini nanti ke depannya Bu Sumi ingin seperti apa nih hasilnya nih? Hasilnya tentu ingin ada perbaikan, ingin ada perubahan di kelas gitu ya, antara saya dengan anak ataupun saya dengan orang tua ketika daring di rumah. Mungkin karena Ibu kan lebih berpengalaman ya, lebih senior, kalau saya kan baru gitu ya. Ya inginnya sih ada sedikit solusi gitu yang bisa mencairkan apa yang jadi permasalahan ini. Kira-kira manfaat apa yang Ibu Sumi dapatkan? Manfaatnya ya tentu ingin sistem pembelajaran berjalan lancar, normal, kalau bisa sih 100% gitu. Kalau misalnya kita ingin tingkatan dalam tahap pembelajaran itu inginnya 100% gitu, capaiannya minimal 85%. Dan saat ini yang saya dapatkan dalam sistem pembelajaran campuran ini ya, online sama tatap muka itu hanya di bawah 80% Bu pencapaian anak itu. Jadi yang ditemukan Bu Sumi di kelas itu seperti apa Bu Sumi? Kalau misalnya untuk di kelas sih sebetulnya kalau pas anak tatap muka alhamdulillah ya Bu ya, cuman ada sekarang itu yang kelas 2 itu hanya 5 orang yang kelihatannya vakum, selebihnya sih alhamdulillah gitu aktif. Cuman yang jadi permasalahan itu adalah ketika online. Jadi ketika online itu kan orang tua itu kebanyakan gitu ya, bukan kebanyakan, 50% lah itu punya problem-problem tersendiri. Bisa salah satunya anaknya semangat tapi kuotanya nggak ada untuk melihat tugas-tugas. Ada yang memang kuotanya ada tapi anak itu kurang semangat karena memang HP itu kan di sana ada berbagai aplikasi ya di HP Android itu. Jadi anak itu bukannya ketika buka HP bukannya langsung belajar, malah dia keasikan dengan permainan-permainan yang ada di dalam gadget itu sendiri gitu. Setelah di sama Bu Sumi disurvei lah, misalkan kalau menggunakan survei berapa persen tuh biasanya Bu Sumi yang begitu? Yang sebetulnya gini ya, kalau misalnya disurvei secara langsung ke orang tua itu, kalau misalnya hasil belajarnya itu ya Bu ya, kita lihatlah misal pengumpulan tugas itu memang anak itu diperkirakan kalau di kelas itu 85% mereka aktif. Tapi di samping pemberian tugas itu, orang tua itu sebetulnya banyak yang mengeluh gitu. Ibu gimana ya, misalnya ada yang kuotanya gak ada yang anaknya susah diatur. Ternyata setelah dilakukan wawancara dengan orang tua seperti itu, hasilnya itu bahkan ada di bawah 50% Bu. Kalau jadi anak yang 100% full KBM-nya berjalan lancar itu, anaknya ya bukan ini, kita kan berpusatnya kepada murid, itu hanya sekitar 50%. Harapan saya itu kan pengennya lebih dari itu ya. Iya, betul, ya gitu. Nah, barangkali kan ibu punya karena sudah lama di sekolah ini, kemudian ibu itu lebih senior, bekerjanya juga sudah lama, barangkali adalah masukan perlu gitu, sangat butuh masukan dari ibu gitu untuk lebih mengembangkan sistem pembelajaran di kelas ini, baik daring ataupun langsung. Tapi kira-kira Bu Sumi sudah melakukan cara apa saja untuk mengantisipasi masalah ini? Cara pertama itu adalah wawancara langsung ke anak. Anak itu misalnya ditanya, anak itu lebih senang belajar di kelas atau lebih senang belajar di rumah, gitu kan? Si anak itu ternyata lebih senang belajar di kelas. Sementara kan sekarang itu yang new normal sekarang itu kan ke kelas itu lebih banyak anak itu belajar di rumah ketimbang di kelas itu. Itu yang pertama, ditanya anak, ternyata kan hasilnya anak itu lebih senang belajar di kelas. Sementara di kelas kan kondisinya sekarang lah tahu sendiri pandemi dan banyak
aturan dan sebagainya, sehingga mengharuskan anak itu hanya berapa persen, mungkinnya 25% ya, apa enggak 50 gitu ya, untuk belajar di kelas itu. Betul. Kira-kira dari yang strategi yang Bu Sumi lakukan selama ini, ada tidak satu trik yang memang memuaskan orang tua atau anak gitu? Ada tidak? Dari yang orang tua dan anak. Ya, yang setelah tadi yang sama Bu Sumi dilakukan itu, yang walaupun tidak sampai tidak 50% ya, betul. Ya. Alhamdulillah ya. Sekarang itu kan dengan adanya tatap muka, meskipun di bawah 50%, kemudian saya juga kadang berkunjung, ada kan di Cianjur itu istilahnya guru juk ya, guru ngajuk-juk ke bumi, ke rumah anak gitu untuk memberikan pengajaran. Itu ada sih kepuasan dari orang tua, mungkin karena selama ini kita hampir 1,5 tahun lebih itu full online di rumah. Ketika anak berangkat ke sini, orang tua itu merasa ada sih kepuasan, selalu ada kepuasan. Alhamdulillah Ibu, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih dan lebih lagi, bahkan bisa sekolah normal. Kalau bisa dilihat dari itu, orang tua sih kalau kepuasan sih alhamdulillah Bu ada gitu. Kemudian tidak ada keluhan lagi dari orang tua. Keluhan itu hanya tadi ya, yang anak itu susah diarahkan ketika di rumah. Alhamdulillah sekarang udah meskipun di bawah 50%, orang tua kelihatannya puas sih dengan pengajaran-pengajaran yang diberikan dari guru. Terus dari solusi-solusi yang sudah Bu Sumi lakukan, kira-kira kedepannya Bu Sumi akan melakukan apa lagi nih? Mungkin kalau untuk kedepannya itu yang pertama ya tentu ketika anak belajar datang ke sekolah ya, yang hanya di bawah 50% itu 2 hari mungkinnya dalam 1 minggu itu, saya pertama akan mengoptimalkan pembelajaran di kelas tentu ya. Yang keduanya akan melanjutkan program guru juk yang diadakan oleh Bupati Cianjur semaksimal mungkin, sehingga pengajaran itu sehingga tidak ada alasan anak itu untuk tidak belajar karena gak ada kuota gitu ya. Kemudian karena HP-nya rusak dan sebagainya, sehingga tetap anak itu meskipun itu tidak ada alasan gitu untuk tidak belajar. Kedepannya akan seperti itu, mudah-mudahan ya Bu ya. Iya. Terus tadi saya lihat nih, katanya Bu Sumi sudah termasuk guru juk ya tadi ya. Salah satu ke siswa yang memang sama sekali tidak hadir. Apa yang Bu Sumi dapatkan dari hasil kunjungan itu? Yang didapatkan dari hasil kunjungan itu, yang pertama mungkin silaturahmi ya, silaturahmi kepada orang tua. Yang kedua, melihat secara langsung kondisi anak, apakah anak itu tidak ke sekolah itu karena memang benar-benar malas, sehingga saya mendapatkan kesimpulan gitu dari kunjungan itu. Ada beberapa alasan ternyata anak gak berangkat ke sekolah itu bukan hanya karena malas, tapi ada kondisi-kondisi yang lain. Jadi menyimpulkan masalah ya, silaturahmi ya. Yang ketiganya itu untuk memberikan sedikit tugas Bu, karena memang yang tadi dikunjungi itu anak itu full 100% dia gak pernah ke sekolah selama tatap muka ini, terus tidak ada tugas yang masuk gitu ya. Jadi diberikan tadilah sedikit catatan-catatan supaya anak itu ada nanti buat dinilai gitu ke buku nilai. Kalau memasukkan nilai itu kan harus ada ininya, bukti fisik. Itu tadi, itu aja sih tadi yang didapatkan 3 itu. Kalau diibaratkan angka skala 1 sampai 10, kira-kira menurut Bu Sumi seberapa efektif hal yang dilakukan Bu Sumi itu akan berhasil? Yang merujuk yang tadi ya Bu ya. Kalau misalnya dilihat dari angka 8 lah, insya Allah kalau misalnya itu juga tidak mendapat hambatan dari orang tua. Kalau orang tua kan ada orang tua yang gak mau dikunjungin dengan beberapa alasan. Misal ketika guru datang, aduh takut nih soalnya tidak ada buat memberikan apa ya, sedikit cemilan atau apa. Sebetulnya guru kan gak berharap itu gitu ya. Kalau misalnya tidak ada hambatan sama sekali, saya yakin 8 gitu, bahkan bisa di atas 8 itu berhasil insya Allah. Terus kenapa nggak Bu Sumi nggak menyebutkan angka 10? Soalnya Bu, kalau untuk 10 itu kan aduh, ini ya perlu proses lah, perlu masih banyak belajar lagi, karena memang
ketika kunjungan pun itu Bu, tidak, kita kan rumah anak itu kita kan nggak tahu posisinya dia ada di mana. Kalau kita ngasih misalnya nilainya 10, otomatis kita sudah hafal nih letak tata rumah anak itu ada di mana, kemudian kondisi rumahnya akan kondusif. Sementara kan tidak seperti itu nih. Ketika ke rumah ada yang anak itu masih tidur, kita perlu menata hati nih supaya ikhlas memberikan kunjungan gitu ya. Terus ada juga yang rumahnya belum tahu nih ada di mana letak rumah si anak ini itu, sehingga masih butuh perjuangan dan masih butuh belajar. Saya kira 8 itu udah yang paling tinggi. Betul. Jadi untuk mencapai angka 10 ada beberapa kendala. Ada beberapa kendala, Iya, betul. ada beberapa kendala. Tapi kira-kira kalau kita berangan-angan nih untuk mencapai angka 10 kan tidak mungkin. Tapi ada nggak kemungkinan? Tadi kan ada beberapa strategi yang Gus sampaikan. Ya. Ada lagi nggak kira-kira untuk mencapai itu kita sebagai guru apa yang mesti kita lakukan semaksimal mungkin biar angka itu bisa mencapai ke 10 nih misalkan gitu. Iya. Sebetulnya bisa ya, sebetulnya nggak mungkin nggak bisa. Kalau misalnya kitanya mau berusaha sekuat tenaga mencerdaskan anak itu sebetulnya bisa sampai 10 sih, bisa saja. Misal contoh, sebelum keberangkatan guru juk itu kita itu data dulu nih posisi anak itu rumahnya ada di mana, kemudian diwawancara orang-orang terdekatnya. Misalkan ada yang rumahnya itu deketan nih, nah, ini dulu ke anak yang terdekat, ini gimana nih di rumahnya, kira-kira kondusif atau tidak. Kalau ibu berkunjung, nah sudah seperti itu udah kondusif, kita belajar datang ke sana untuk memberikan pengajaran isi, insya Allah itu kayaknya 10 dapat sih, kayaknya 10 dapat. Cuman butuh proses dan cara yang agak panjang gitu Bu. Jadi prosesnya itu agak panjang. Sebelum kita datang ke rumah itu panjang dulu nih, harus ada yang ditempuh dulu gitu. Jadi dari pembicaraan ini ternyata Bu Sumi sudah bisa menyelesaikan solusinya sendiri ya. Oh iya. Gak usah perlu saya bantu Bu Sumi. Ternyata ya, Bu Sumi iya betul. Tapi Bu, tapi kan ini karena hasil ngobrol Bu. Iya betul. Bahkan dari kemarin itu saya itu sempat bingung nih, apa nih, nggak kebayang justru karena saya ngobrol dengan ibu, jadi ada sedikit pencerahan, alhamdulillah. Sama-sama. Saya yang asalnya tidak tahu strategi Bu Sumi, saya juga mungkin nanti akan mencontoh strategi Bu Sumi yang saya terapkan nanti di kelas gitu kan. Sama di setiap kelas itu kan pasti ada permasalahan sendiri-sendiri dengan karakter anak yang berbeda. Betul gitu Bu Sumi. Kira-kira ada lagi nggak yang mau dibicarakan nih Bu Sumi? Kayaknya sih untuk sekarang gitu ya Bu ya. Sebetulnya kalau permasalahan kalau di Garut terus itu memang sangat banyak, apalagi di era pandemi seperti ini memang permasalahan yang muncul dari anak didik itu beragam gitu ya, beraneka. Tapi untuk sejauh ini sih alhamdulillah masih bisa diatasi. Yang paling dominan itu masalah yang selalu saya pikirkan itu yang tadi itu Bu. Jadi sistem pembelajaran ingin mencapai 100% namun ada kendala-kendala. Alhamdulillah nih dengan ngobrol dengan Ibu nih jadi ada pencerahan. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu Sumi ya. Ada yang bisa dibantu lagi enggak? Udah nih Bu, makasih ya Bu ya. Baik ya Bu Sumi, terima kasih ya Bu Sumi ya. Ya Bu ya, sehat-sehat ya Bu ya. Saya kelas lagi ya Bu ya. Boleh Bu Sumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiyanti dari SDN Mekarjaya, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Saya di sini mengajar kelas bawah, lebih tepatnya yaitu kelas 2 SD. Alhamdulillah, saya ini merupakan rekan kerjanya Ibu Yuwi. Beliau lebih senior di sini. Saya di SD ini ya, di SDN Mekarjaya ini hampir 5 tahun, udah mau 5 tahun. Sedangkan Ibu Wi itu udah 15 tahun lebih di sini, udah 15 tahun lebih. Alhamdulillah setelah saya coaching dengan Ibu Wiwi, akhirnya saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ketika melakukan KBM di dalam kelas. Tentu banyak sekali ya permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas ini. Salah satunya yang sudah dibahas ya tentang pembelajaran di era pandemi. Alhamdulillah setelah coaching, kemudian berbagi dengan guru yang sudah berpengalaman, kemudian sudah lebih lama dalam hal mengajar, akhirnya saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ibu Wiwi ya sudah mau ngobrol, kemudian sudah mau mendengarkan keluh kesah saya di kelas ya, kemudian sudah mau sharing, sudah mau share tentang pengalaman Ibu yang bisa saya jadikan contoh ya untuk pengaplikasian saya ketika mengajar di kelas. Akhirnya dengan mengobrol, dengan sharing permasalahan yang saya hadapi ini, saya bisa menemukan solusi gitu ya dengan sendirinya. Saya kira budaya ngobrol, kemudian budaya bertanya kepada yang lebih memahami, bertanya kepada yang lebih senior, bertanya kepada yang lebih paham tentang permasalahan kita itu akan lebih baik ya, ketimbang kita itu menyimpan permasalahan kita untuk kita tenang sendiri. Ternyata dengan kita berbagi ya, apa ya istilahnya, memetik pengalaman dari yang sudah lebih tahu banyak hal itu, ternyata memiliki banyak sekali keuntungan. Salah satunya dengan mengobrol, dengan mencurhatkan gitu ya, mencurhatkan atau apa istilahnya, men-share gitu apa yang menjadi beban kita di kelas itu, ternyata itu lebih baik ya, lebih baik, kemudian lebih memberikan kita semacam pencerahan gitu, pencerahan. Alhamdulillah kebetulan Ibu Wiwi juga salah satu CGP ya, calon guru penggerak di sekolah kami. Banyak sekali pengalaman yang beliau share kepada kami ya sebagai rekan kerjanya. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang kami dapat dari Ibu Wiwi gitu ya. Itu saja mungkin refleksi saya hari ini. Sebelumnya saya sangat berterima kasih pada Ibu Wiwi. Terus saya juga ini ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.